Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ke-29, bab majaa fil istisqa'i bil anwa. Bab mengaitkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini bab yang paling akhir, bicara tentang dunia perdukunan. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bab seputar tanjim, orang-orang yang meramal menggunakan zodiak perbintangan. Tapi bab ini lebih khusus lagi mengaitkan turunnya hujan kepada bintang, atau menisbatkan turunnya hujan kepada peredaran bintang yang 28 itu. Bicara tentang bab ini, pada bab ini mu'alif rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan hukumnya, hanya menyebutkan babnya, bab majaa fil istisqa'i bil anwa. Istisqa itu artinya thalabus suqyah, meminta hujan, bil anwa itu dengan bintang-bintang. Karena memang di sini terdapat 3 hukum ketika menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu. Yang pertama, bisa sampai terjerumus kepada syirkul akbar, syirik besar. Yang kedua, bisa sampai kepada syirkul asghar, syirik kecil. Dan yang ketiga, tidak masuk pada keduanya. Nanti kita jelas rinciannya. Yang seperti apa yang masuk kepada syirik besar, seperti apa masuk pada syirik kecil, seperti apa yang tidak masuk pada keduanya. Yang pertama, kalau seandainya bintang-bintang itu secara zatnya adalah menurunkan hujan, seperti keyakinan sebagian orang-orang jahiliyah dan juga keyakinan sebelumnya kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka jelas kalau ini keyakinannya berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bintang itu, syirik besar. Kalau seandainya bintang-bintang itulah yang mempengaruhi turunnya hujan. Karena kan biasanya Bu, di masyarakat kita ini, apalagi di malam hari, kalau nampak saja tidak ada bintang, langsung bilang pasti hujan. Kalau nampak bintang walaupun satu, tak hujan. Kenapa? Ada bintang. Dan itu. Nah, kalau seandainya kemudian
seseorang menisbatkan hujan ini kepada bintang dan diyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh kepada turun dan tidaknya hujan, maka jelas ini adalah syirkul akbar, syirik besar. Tetapi kalau seandainya dia yakin yang menurunkan hujan itu Allah, bukan bintang, tetapi kemudian menasabkan sebabnya kepada bintang, maka ini syirkul asghar, atau lebih tepat disebut kufur nikmat. Kalau seandainya dia yakin Allah sih yang menurunkan hujan itu Allah, tapi sebabnya karena ada peredaran bintang, muncul tenggelamnya, gugusannya, dan begitu seterusnya, maka ini tidak sampai kepada syirik besar, tapi syirik kecil, atau disebut dengan kufur nikmat. Yang sering saya contohkan pada ibu, contohnya kalau seandainya ibu naik bus gitu ya, harusnya bus itu terjadi kecelakaan, sudah diprediksi nih pasti celaka nih karena remnya blok. Orang satu bus itu sudah khawatir gitu ya, apalagi sopirnya sudah ngasih tahu ini rem blok, akan masuk jurang, dan sudah panik tuh orang satu bus ini. Tiba-tiba dengan keahlian sang sopir, kemudian bus itu tidak masuk ke dalam jurang. Kemudian berkata orang-orang yang di bus ini, yakin bahwa yang menolong mereka, menyelamatkan mereka sehingga bus itu tidak masuk ke jurang adalah Allah. Yakin Allah yang menyelamatkan. Cuman kemudian lisannya kufur nikmat dan mengatakan, kalau bukan karena Pak Sopir, kalau bukan karena kehebatan Pak Sopir dan kehandalannya, tentu kami sudah nyungsep di jurang. Ini sama seolah-olah kesannya lisannya mengatakan bahwa keselamatan itu karena sopir, tapi hatinya meyakini Allah yang menyelamatkan. Ini namanya kufur nikmat atau syirkul asghar, syirik kecil. Kalau hatinya meyakini yang menurunkan hujan Allah, tetapi lisannya kemudian mengatakan sebab bintang ini dan itu disebut kufur nikmat. Harusnya ucapannya adalah kalau bukan karena Allah, kemudian Pak Sopir, nah harusnya kan begitu. Tapi kalau kemudian langsungan main untung punya Pak Sopir bagus, nggak celaka kita. Nah, jadi lisan ini memang dalam Islam kalau menyerempet kepada kesyirikan, maka keras hukumannya. Itu disebut kufur nikmat ya. Karena yang kedua ini tidak menasabkan hujan kepada bintang, tidak, cuman menjadikan sebab turunnya hujan kepada bintang dan dia yakin Allah yang menurunkannya, makanya hukumnya lebih rendah lagi. Kemudian yang ketiga yang tidak termasuk kepada dua perkara tersebut, kalau seandainya turunnya hujan itu tidak dinisbatkan kepada peredaran, muncul, tenggelam, bertemunya bintang, atau tidak mengatakan ini sebab bintang dan itu, tetapi bertepatan dengan munculnya bintang ini turun hujan, itu tidak apa-apa. Sama dengan umpamanya turun hujan di hari Rabu, bertepatan dengan hari Rabu. Turun hujan di bulan November bertepatan di bulan itu. Turun hujan ketika muncul ini, ya bertepatan ketika munculnya. Bukan mengatakan bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, atau bukan karena bintang itu penyebab turunnya hujan. Nah, kalau yang ketiga tidak ada masalah, karena dalam bahasa Arabnya juga beda gitu ya. Kalau yang dilarang itu menggunakan ba al istisqa'u bil anwa,
Tetapi kalau yang dibolehkan menggunakan fi itu artinya dzarfiyah, menunjukkan waktu. Al-istisqa fi al-anwa. Taib. Kita masuk pada babnya supaya lebih jelas lagi dan tidak bingung. Mu'allif rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rizki yang telah dikaruniakan kepadamu dengan cara mendustakannya. Al-Waqi'ah ayat 82. Dan kalian membalas rizki yang dianugerahkan Allah kepada kalian dengan mendustakannya. Harusnya kalau mendapatkan rizki dari Allah itu bersyukur dengan cara menisbatkan nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Artinya apapun nikmat yang datang kepada kalian itu semua datang dari Allah. Berarti syukurnya harus kepada Allah yang memberikan nikmat. Kalimat rizqakum wa taj'aluna rizqakum, dan kalian membalas rizki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Ada yang mengatakan rizqakum di sini artinya hujan, karena hujan juga bagian daripada rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu tersimpan rizki kalian. Maksudnya sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa rizqukum dalam ayat itu artinya hujan, karena hujan itu bagian daripada rizki. Kenapa hujan itu bagian daripada rizki? Karena dengan hujan inilah akhirnya tanaman-tanaman jadi subur, kemudian berbuah, dan buahnya kita bisa makan. Kemudian cuaca panas jadi sedikit adem, sehingga kita bisa merasakan kenyamanan cuaca. Atau sebagian ibu-ibu kan itu ya, akhirnya nampung air, bisa nyuci, bisa mandi. Sumur-sumur yang tadinya kering akhirnya banyak gitu ya, penampungan air kayak di Batam ini ATB jadi debitnya penuh. Jadi hujan itu rizki, karena hujan sendiri disebutkan dalam sebuah hadis adalah rahmat, turunnya rahmat. Jadi hujan itu tempat turunnya rahmat. Makanya kenapa Bu, kalau sedang hujan, baik hujan kecil atau hujan deras, berdoa Bu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat itu rahmat sedang turun. Kemudian yang kedua, ucapkan dalam bentuk syukur kita karena hujan ini, seperti yang diajarkan Nabi SAW. Ibu katakan, mutirna bifadlillahi wa birahmati. Hujan turun kepada kita karena karunia dan rahmatnya. Katakan seperti itu. Kalau ada hujan Bu, langsung ibu katakan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Atau ibu katakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Tapi kalau seandainya hujan ini nampaknya membahayakan, maka ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan ini dipindah ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan timpakan hujan ini menjadi musibah bagi kami, tapi tumbuh-tumbuhan, lembah-lembah. Ibu katakan seperti itu. Kalau sudah nampak nih hujan ini membahayakan dari Allah, maka jangan mendustakan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita.
dengan cara menisbatkan hujan itu kepada bintang. Kemudian juga mu'alif rahimahullahu ta'ala setelah itu membawakan hadis dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhun. Ada 4 perkara, kata Rasul, dari perkara-perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku dan mereka belum bisa meninggalkannya. Hadis ini adalah hadis yang menakutkan, karena Nabi SAW ingin menjelaskan ada perkara-perkara jahiliyah itu yang tidak bisa ditinggalkan umatnya sampai Nabi meninggal, bahkan sampai hari ini. Ini sifat-sifat jahiliyah ini melekat pada umat Islam, karena Rasul mengatakan fi umat, di dalam umatku, maksudnya umat istijabah, umat Islam, bukan umat luar. Dan ketika Nabi SAW menasabkan ini sifat-sifat jahiliyah, bahwa sifat-sifat jahiliyah itu tercela. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, kalau menjelaskan sesuatu yang buruk dan tercela itu selalu dikait-kaitkan dengan jahiliyah. Hamiyah jahiliyah, kata Quran. Kesukuan yang dilarang adalah kesukuan jahiliyah, fanatik suku umpamanya. Atau ketika umpamanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan soal dandanan perempuan yang suka bersolek, suka membuka aurat, berdandan kalau keluar rumah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian tabarruj, berdandan ala jahiliyah. Atau umpamanya kemudian Allah bicara tentang hukum di luar daripada hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati tabghun, apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Jadi Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW kalau sudah menyebut-nyebut jahiliyah itu berarti perbuatan itu tercela. Seperti ketika Nabi SAW mendamaikan orang Ansor dan orang Muhajirin yang hendak berperang gara-gara satu di antara mereka memukul yang lain gara-gara rebutan air, kemudian saling mengangkat suara dan hampir perang. Maka Nabi SAW mengatakan da'uha, tinggalkan oleh kalian, fa inna fikum ru'un minal jahiliyah, da'uha fa innah muntinah. Kata Rasul, pada kalian masih ada watak-watak jahiliyah, tinggalkan, jangan bertengkar lagi, kata Nabi. Sekali lagi, kalau disebut jahiliyah berarti tercela, karena penisbatan kepada jahiliyah sendiri tidak ada orang mau. Pamanya ibu dikatakan orang jahil, kan marah, walaupun pamanya ya tidak pintar-pintar amat gitu ya, tapi kalau dibilang bodoh kan tersinggung juga ibunya. Jahil itu kan artinya bodoh, jahiliyah itu karena orang-orang bodoh. Nggak ada orang yang mau disebut jahiliyah gitu. Lah ketika kemudian Rasul menisbatkan perkara ini kepada perkara jahiliyah, berarti memang perkara ini sangat dahsyat. Rasulullah SAW ingin menjelek-jelekan perbuatan ini, memburuk-burukkan perbuatan ini supaya manusia jangan sampai masuk kepada 4 perkara ini. Apa saja 4 perkara ini? Yang pertama, kata Rasul, al-fakhru fil ahsab. Yang pertama, bangga dengan nasab. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Kemudian mencela garis keturunan. Kemudian yang ketiga, ini syahidnya, wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang. Dan yang terakhir, yang keempat, an-niyahatu, seorang wanita yang meratap, seseorang wanita yang melakukan niyaha, ratapan ketika kena musibah. Kata Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha
tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirah wa dir'un min jarabi. Wanita-wanita yang meratap kepada mayat, jika dia tidak bertobat sebelum ajalnya, maka dia akan dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat dan akan dipakaikan padanya lumuran-lumuran tembaga yang sangat panas, yang sangat busuk, yang sangat melekat di badan dan sangat membakar. Tidak cukup sampai di situ, kemudian dia dipakaikan baju besi ataupun mantel yang bercampur dengan penyakit yang sangat gatal. Itu bahasa kita mungkin penyakit kudis gitu, gatal semua, udah panas gatal gitu. Ya, azabnya luar biasa. Yang pertama kata Nabi SAW, al-fakhru fil ahsab. Ahsab itu artinya ke atas, ya. Bapak, kakek, buyut, gitu ya. Pokoknya sampai ke atas itu disebut ahsab. Dahulu di zaman Nabi SAW ada orang yang satu mencela nasab, yang satu bangga dengan nasab. Jadi yang satu al-fakhru fil ahsab, yang satu at-ta'nu fil ansab. Jadi dua orang ini sedang bertengkar. Yang satu mengatakan kepada kawannya, tahukah kamu siapa saya? Bangga dia, sombong. Tahukah kamu siapa saya? Kemudian dia mencela kawannya, amma anta fala ummalaka. Adapun engkau saya tahu kamu ini turunan siapa. Kemudian yang sombong dengan nasabnya dia mengatakan, saya loh, ana fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan. Disebutkan kakek buyutnya sampai ke atas beberapa orang dengan sangat sombongnya, karena merasa mungkin kakek buyutnya mungkin orang-orang hebat, para pejabat, para pahlawan mungkinnya. Kamu tahu nggak kalau saya ini turunan raja ini, raja itu, sampai ke Majapahit, ya kan? Atau umpamanya, tahu nggak saya ini putra ini itu sampai ke Hayam Wuruk sana. Jadi dia bangga gitu ya, dicela kawannya. Adapun engkau pasti kamu tidak. Kemudian datang Nabi SAW lewat nih. Kemudian kawannya dengan malu-malu menyebutkan nasabnya. Kalau saya si fulan ibnu fulan ibnu fulan, kakek ketiga dia tidak mau sebut. Akhirnya dia terdiam pada kakek kedua. Kenapa tidak mau disebut? Karena kakek ketiga kafir, bukan seorang muslim. Dia tidak mau menyebutkan kakek buyutnya yang kafir. Diulang lagi sama dia, adapun saya fulan ibnu fulan ibnu fulan ibnul Islam. Jadi kakek buyutnya yang kafir itu dinisbatkan ke dalam Islam. Kedua-duanya wafat. Kemudian yang berbangga dengan nasab tanpa melihat agama, maka dimasukkan ke dalam neraka, karena dia sombong, kibar, merendahkan orang juga. Kemudian adapun orang yang malu-malu menyebutkan nasabnya dan tidak mau nasab kakek buyutnya yang kafir disebutkan, Allah masukkan ke dalam surga. Begitulah perkara jahiliyah yang masih ada di zaman sekarang kan. Orang-orang yang kemudian mencela nasab dan berbangga dengan nasab. Makanya dahulu di zaman Rasul, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah mencela Bilal. Karena Bilal ini kan seorang budak. Abi Dzar ini kan pemimpin kabilah, merasa derajatnya lebih tinggi, Bilal ini lebih rendah, tidak punya nasab. Dicela Bilal. Maka Nabi SAW marah kepada Abi Dzar dan mengatakan, ya Aba Dzarrin a'ayyartahu bi ummi. Wahai Abi Dzar, apakah kamu menghina dengan menghina ibunya Bilal? Innaka mru'un fika jahiliyah.
sesungguhnya dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah, kata Nabi. Tidak boleh seseorang itu membanggakan dengan orang tua dan menghina orang tua orang lain dengan mengatakan, paling bapakmu itu tukang ya, bapakmu itu ya tukang ngantar-ngantar COD. Bapak saya lihat tuh lagi tugas di Polda katanya. Nah ini kan, ini menghina nasab orang, berbangga dengan nasab sendiri. Kan ada itu anak pejabat yang sombong-sombongan di jalan, ugal-ugalan gitu ya. Kemudian ketangkap polisi, marah-marah gitu. Ya, kenapa bapak tangkap saya ini anak DPR gitu. Kan ada ya orang yang bangga kayak gitu ya. Jadi terkadang masih ada, bahkan di lingkungan yang kecil, umpamanya di yayasan atau di masjid, mungkin anak ketua yayasan gitu ya. Kau jangan macam-macam ya, aku nih lo anak ketua yayasan di sini. Nah, ini kan sama juga. Jangan macam-macam, saya anak RT di sini. Baru anak RT itu bangga nih. Jadi jangan sampai kemudian seseorang sombong, nggak boleh. Itu perkara jahiliyah, itu tidak boleh kayak gitu. Berbangga dengan nasab dan merendahkan nasab turunan orang. Adapun kalau dalam bentuk ikhbar, penghabaran sih nggak apa-apa. Jadi itu bukan membanggakan nasab, seperti Rasul mengatakan dalam peperangan itu, ana Muhammad, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Muhammad dan saya adalah turunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu raja daripada raja Quraisy saat hidupnya. Jadi kalau sifatnya menghabarkan tidak apa-apa. Umpamanya ibu ditanya, ibu ini orang mana ya? Kok saya agak kenal? Iya, saya ini anaknya si Anu. Jadi bapak saya punya bapaknya si Anu. Itu yang punya pom bensin. Ya kan? Kalau hanya menghabarkan saja, tidak ada tendensi pribadi ya. Hanya orang ditanya ya jawab gitu saja. Tidak ada di situ niat merendahkan nasab orang, tidak ada juga membanggakan nasab sendiri. Hanya menghabarkan karena ditanya ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah ada tendensi, sudah ada kepentingan pribadi, kemudian ada niat-niat yang kurang bagus, seperti mamanya mengaku walinya, mengaku saudaranya. Kan banyak di Batam nih, saya itu saudara si Anu loh, padahal tidak ada tuh, ngaku-ngaku aja tuh saudaranya si Anu tuh. Kadang-kadang kan seperti itu, mamanya mau ngurus apa gitu ya, KTP atau SIM atau apa gitu kan, ngomong saya masih keponakannya si Anu tuh katanya, tolong dipermudah katanya. Itu kan ngaku-ngaku namanya, nyambung nasabnya dengan si Anu itu ada kepentingan ya. Atau bahkan yang lebih itu, ada kepentingannya itu hanya untuk popularitas, seperti mamanya ngaku Habib, turunan Nabi, modal mancung saja gitu ya, modal Arab. Kan orang Indonesia bisa dibodohi ini kan umpamanya, hanya kepentingan saja. Itu nggak boleh masuk pada sabda Nabi SAW, al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab. Termasuk juga tidak boleh mencela orang tua orang lain. Nanti anak yang punya orang tua mencela orang tua kita lebih jahat dibandingkan kita mencela orang tua orang lain itu. Itu masuk juga di sini, mencela nasab. Oh dasar bapakmu, ya patutlah anaknya kayak gini, bapaknya aja kayak gitu. Nah, jadi terkadang kesalahan anak, umpamanya anaknya mencuri, yang dicela bukan anaknya, bapaknya. Oh dasar patutlah bapaknya garong, anaknya nyuri jadinya. Tidak boleh ibu ya. Nah, nanti anaknya ini bisa mencela orang yang mencela. Orang tuanya bisa dicela jauh lebih jahat dibandingkan ketika dia mencela ayahnya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya. Dan itu nanti masuk pada bab durhaka kepada orang tua tanpa secara langsung.
Kita tidak mencela orang tua kita, tetapi orang yang mencela orang tua kita disebabkan kita mencela orang tua dia. Nah, itu namanya masuk pada at-ta'nu fil ansab. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Ini yang jadi pembahasan yang kita akan bahas nanti. Menisbatkan hujan kepada bintang. Kemudian yang terakhir, wan niyahatu, dan juga wanita-wanita yang meratap karena kematian. Sebenarnya yang meratap itu tidak mesti wanita, laki-laki juga ada yang meratap, Bu ya. Tetapi kan hadis ini bicara tentang keumuman. Umumnya yang suka meratap itu biasanya perempuan karena lebih berperasaan. Lain dengan laki-laki kan pakai akal. Sehingga sedikit orang yang meratap dari kalangan laki-laki, bukan tidak ada. Tapi yang perempuan itu yang lebih banyak. Apa sih artinya an-niyah itu? Niyah itu artinya seorang wanita yang tidak rela, seorang wanita yang tidak ikhlas, seorang wanita yang tidak redha ketika orang-orang yang dicintainya meninggal dunia. Umpamanya ibu suaminya meninggal, saya enggak mendoakan, Bu ya. Ini kan umpamanya. Jadi umpamanya, jangan ibu lah, yang lain aja lah. Umpamanya ada seorang wanita suaminya meninggal, atau anaknya meninggal, atau ayahnya meninggal. Enggak redha dia, enggak ikhlas, sehingga kemudian dia tasahud. Ya, pokoknya hatinya enggak ikhlas, enggak redha, enggak rela. Lisannya pula menunjukkan ketidakikhlasan, ridwan dan relaan. Dengan cara apa? Meraung-raung. Tidak cukup tuh lisannya meraung-raung, kemudian badannya pun action gitu ya. Tangannya merobek-robek pakaian, ambil gunting dicukur rambutnya, ya. Kemudian ambil air 1 ember digujurkan di badannya, kadang-kadang guling-guling gitu ya, kayak orang kesurupan, Bu, ya kan? Nah, itu namanya niyah. Ya, ada wanita-wanita sampai seperti itu, dan saya pernah menyaksikan. Itu ada seorang anak wanita, padahal ibu ini sudah tua. Saya lihat usianya sudah 50 tahunan lah. Orang tuanya mungkin sudah ya 70 tahunan lebih mungkin ya. Orang tuanya itu lagi nazar. Jadi ustadz itu yang sedang mengarahkan di situ, meminta kepada anak laki-lakinya untuk mentalkin orang tuanya yang sedang nazar. Ini anak perempuannya dengar gitu ya, disangkanya sudah mati. Wah, teriak-teriak dia. Teriak-teriak. Enggak peduli itu, enggak punya malu pokoknya. Gulang-guling, padahal tamu banyak tuh. Akhirnya sama orang-orang diikat, diamankan, dimasukkan ke dalam kamar, dikunci kapok di dalamnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita harusnya ketika menghadapi musibah itu harusnya istirja, kan Bu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tenang jadinya ya. Tapi kalau kemudian seseorang meraung-raung, apa manfaat kepada si mati? Tidak mungkin hidup lagi dia. Maka doakan yang terbaik kepada orang yang meninggal itu. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan dalilnya. Yang ketiga adalah riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Ada yang mengatakan riwayat ini ada di Bukhari saja, tidak ada di Muslim. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Ala ithri samai kanat minal lailati. Falamman sarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab.
wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Jadi kata Zaid ibn Khalid ini, dia bercerita Nabi SAW pernah mengimami solat subuh di daerah Hudaybiyah. Setelah semalaman turun hujan, jadi ada bekas-bekas hujannya. Malamnya turun hujan, paginya Rasul solat subuh bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda setelah solat subuh itu, menghadap para sahabatnya dan mengatakan, tahukah kalian apa yang difirmankan Allah kepada kalian saat turun hujan? Itu maksudnya. Karena kebiasaan Rasul itu kalau selepas sholat subuh terkadang nanya-nanya mimpi, ya. Jadi sahabat itu ditanya sama Nabi kalau setiap sholat fajar itu, siapa yang bermimpi tadi malam? Gitu. Nanti sahabat menceritakan mimpinya dan Rasul mentakwilkannya. Tapi tentu mimpi-mimpi yang baik, ya. Kalau mimpi jelek jangan diceritakan. Nah, salah satunya juga Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian wahai sahabatku apa yang difirmankan Allah saat hujan? Ayo. Maka sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Tentu kalimat Allah dan Rasulnya yang tahu karena memang Rasul masih hidup. Tapi kalau sekarang ditanya agama seseorang kemudian tidak bisa jawab, ya Allahu a'lam saja, karena Rasulnya sudah meninggal. Jadi Allahu a'lam, nah gitu ya. Kalau Rasul masih hidup, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini pun kalau ditanya urusan agama. Kalau ditanya urusan dunia, maka jangan bawa-bawa Rasul, karena orang selain Rasul lebih hebat ilmu dunianya dibandingkan Rasul. Makanya Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih hebat perkara dunia kalian dibandingkan diriku. Jadi maksudnya di sini kata-kata Allah wa Rasulullah alam ini adalah bercerita tentang agama. Dan di masa hidup Rasul makanya dibawa-bawa Rasul. Kalau sekarang Rasul tidak ada, orang ditanya soal agama, maka kita katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Jangan pula ditanya, tahu enggak rumahnya Pak Sufyan? Oh, Allah wa rasuluhu a'lam. Janganlah ibu ngomong begitu, ya. Ya. Jadi tidak ada kaitannya. Jangan bilang gitu, Rasulnya nggak ada, sudah meninggal. Ya bilang aja saya tidak tahu, Allahu a'lam, saya mungkin di situ mungkin, nah, gitu kan. Ya. Taib. Maka Nabi SAW mengatakan, memberikan etika apabila turun hujan. Kata Nabi SAW, di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, tapi ada juga yang kafir. Maksudnya di pagi hari yang malamnya hujan. Jadi malam itu hujan deras, kemudian paginya sudah reda, ya ada bekas sisa-sisa genangannya gitu ya. Jadi kata Nabi SAW, di pagi hari ada hamba-hamba Allah itu yang mukmin dan kafir. Adapun yang mukmin ketika dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, oh kami semalam dihujani karena karunia dan rahmat Allah. Kalau dia ngomong begitu berarti dia sedang beriman dengan Allah dan kafir dengan bintang-bintang. Tapi kalau kemudian dia ngomong mutirna bi nau'i kada wa kada, bahwa kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka inilah kafir dengan diriku dan beriman kepada bintang-bintang. Tadi sudah saya jelaskan ada dua hukum. Hukum yang pertama, kalau hujan dinisbatkan kepada bintang, bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan dan tidak dilibatkan Allah di situ, berarti syirik besar. Tapi kalau dia yakin Allah yang menurunkan hujan, tetapi disebabkan peredaran bintang itu kemudian turun hujan, berarti syirik kecil. Itulah bedanya di sini. Ya, bedanya hanya sekedar menjadikan sebab, sama mengatakan bahwa bintang itu pelaku. Kalau bintang itu pelaku berarti syirik besar. Tapi kalau bintang itu hanya sebab saja berarti syirik kecil. Nah, gitu ya.
Itu perbedaannya. Tapi kalau bintang itu tidak dijadikan pelaku dan tidak dijadikan sebab, hanya hujan bertepatan dengan bintang itu, maka itu tidak apa-apa. Sama dengan kita ngomong hujan bertepatan hari Sabtu, nggak apa-apa, bukan hari Sabtu yang menurunkan hujan. Ya, jadi inilah rincian para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang semana dengan hadis sebelumnya. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhil ayah fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan berkata sebagian mereka, sebagian manusia, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Jadi ketika di zaman jahiliyah ada yang kemudian menisbatkan hujan itu kepada bintang dan mengatakan sungguh telah benar bintang itu yang menurunkan hujan, bintang ini yang menurunkan hujan, dan begitu seterusnya. Maka turunlah ayat Al-Quran membantah mereka. Lalu aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, dan ini sungguh Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhil Mahfud, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, maksudnya para malaikat. Tanzilum mir rabbil alamin, yang turun dari Rabb alam semesta. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah kamu hendak menganggap remeh berita-berita Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki yang Allah turunkan kepada kalian tiba-tiba kalian mendustakan. Ini syahidnya di sini bahwa sebelumnya Allah menceritakan bahwa tidak ada hubung kait hujan dengan bintang, nggak ada hubung kait hujan dengan bintang itu. Ya. Kalau seandainya ada menghubung-hubungkan kait antara hujan dengan bintang sampai mengatakan bintang itu pelaku hujan atau sebab turunnya hujan, maka itu sama dengan taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, menjadikan rizki Allah yang berupa hujan kalian dustakan nikmat itu, kemudian disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sering saya analogikan, Bu, kalau seandainya ibu ini baik sama orang, sama anak lah, ibu punya anak, ibu baikin anak itu, ibu sekolahkan sampai perguruan tinggi, dicarikan pekerjaan sampai dapat pekerjaan yang layak, sudah besar digaji jadi orang, nah dia orang tapi jadi orang lagi, ya. Kemudian tiba-tiba malah berbuat baik sama tetangga yang ada hubungan jasa dari kecil sampai jadi orang sukses. Kalau ngirim ke tetangganya, nanti bulan depan ngirim lagi ke tetangganya. Orang tuanya nggak pernah dikirim-kirim, Bu, yang membesarkan dia, menyekolahkan dia sampai kemudian mendapatkan pekerjaan sampai mapan. Kalau ngirim duit sama tetangganya, sakit hati enggak, Bu? Oh, sakitnya nyesek, Bu. Ya, kurang ajar anak itu. Saya yang melahirkan, saya yang biayai sekolah, saya yang carikan kerjaan, sudah mapan, tetangga pula dapat hasil. Ya. Lah anak ini enggak tahu budi namanya, kan, Bu, ya. Harusnya anak ini bersyukur kepada orang tua yang membesarkannya, kan, Bu, bukan bersyukur kepada tetangganya. Lah itu namanya tidak bersyukur kepada yang telah memberikan nikmat. Lah pada manusia saja ibu bisa marah kalau terjadi pada anak seperti itu, kan. Maka mimbabil aula tentu Allah juga
berhak marah untuk itu. Ya, Allah marah kalau seandainya sudah dikasih hujan, kalian syukurnya sama bintang bukan kepada saya, katanya. Kan marah kan? Makanya dihukumi sebagai syirik akbar kalau seandainya kemudian bintang itu pelakunya. Tapi kalau dia hanya menjadikan sebab, ya syirik kecil. Dua-duanya syirik, dua-duanya dosa. Makanya di sini Allah mengajarkan kepada kita, hendaklah kita jangan menjadikan rizki yang Allah anugerahkan itu dibalas dengan mendustakan rizki itu dengan menasabkan kepada selain yang memberikan rizki. Maka dari sini menunjukkan bahwa ucapan manusia di masyarakat itu harus dijaga. Kalau sudah masuk ranah tauhid, ranah akidah, Bu, tolong ibu sudah ngaji, maka kata-katanya harus lebih terkontrol lagi. Jangan seperti orang awam. Seperti mamanya kata-kata yang biasa dikatakan di masyarakat, namanya kan. Kalau bukan karena kamu, tentu saya ini sudah belangsak ya, sudah kere, sudah jadi pemulung. Ya, untung ada kamu, saya ke Batam ditolong, sekarang saya sudah punya usaha mapan di sini. Nggak bisa kayak gitu. Ya memang betul. Ya, dia yang nolong kita sehingga kita menjadi orang di sini gitu. Tapi bahasa akidah itu tidak bisa kayak gitu bahasanya. Harus dirapihkan bahasanya. Bagaimana caranya Bu ngomongnya? Kalau bukan karena Allah, kemudian jangan pakai dan Bu ya. Kemudian kalau dan itu menyetarakan. Kalau bukan karena Allah dan kamu itu tidak boleh. Tetapi harus pakai kemudian. Kalau bukan Allah kemudian, nah gitu ya. Allah dulu, kemudian kamu. Nah, tentu saya ini sudah begini begitu. Nah, supaya jangan sampai kita menasabkan nikmat kepada selain Allah. Walaupun ibu tahu nikmat itu datang dari Allah, ibu tahu sukses itu datang dari Allah semuanya. Sebab orang itulah kemudian tiba-tiba Allah dihilangkan, orang itu disebut-sebut. Makanya bahasa tauhid itu semua diutarakan, harus jelas. Karena efeknya bisa dosa. Ya, efeknya itu bisa terjerumus pada syirkul asghar ataupun kufur nikmat, dan dikhawatirkan masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar, kalimat itu membuat Allah murka, cukup ia dimasukkan oleh Allah ke dalam jahannam. Naudzubillah. Ya, padahal ngomong nggak sadar tuh. Makanya harusnya dibedakan orang yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Ibu biasakan di masyarakat ngomong begitu itu. Ya, kalau bukan karena Allah kemudian kamu, mungkin tadi kita sudah celaka di situ. Kalau bukan karena Allah kemudian anjing tetangga yang gonggong-gonggong itu udah kebobolan lah rumah saya ini. Nah, kalau bukan karena Allah kemudian Pak polisi ini gitu. Nah, tentu saya sudah kerampokan. Begitu bahasanya ditata Bu ya. Jangan main kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena kamu. Itu menasabkan nikmat kepada selain Allah. Ini namanya syirik kecil. Ya, dan lebih tepat disebut kufur nikmat namanya. Wallahu alam. Ini dalil terakhir yang disebutkan oleh mu'alif. Berarti bab ini adalah bab terakhir yang membicarakan tentang bab dunia perdukunan. Karena nanti setelah bab ini kita masuk pada bab-bab ibadah hati. Ya, mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, ar-roja. Dan itu pembahasan yang jauh lebih penting, karena ibadah hati adalah ibadah yang menentukan ibadah badan dan juga kata-kata. Wallahu a'lam Bu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau prediksi cuaca itu gimana? Kalau prediksi cuaca BMKG gitu kan, perakhiran cuaca tidak masalah, karena perakhiran cuaca itu mereka menggunakan alat-alat teknologi dan juga pengetahuan ilmiah dan kebiasaan. Ya, bukan tebakan seperti tebakan dukun. Kalau dukun kan nggak punya alat, alatnya pakai ulekan kemudian dipukul-pukul gitu ya, seperti yang biasa dibawa pawang hujan tuh, itu kan bawa ulekan. Bawa ulekan dari tembaga, kemudian dikentung-kentung gitu kan. Ini nggak akan hujan gitu ya. Apa hubungan ulekan dengan hujan Bu? Nggak ada hubungan ulekan dengan hujan.
Kalau memang dia punya pengetahuan teknologi fisika yang kuat, tanda-tanda, ya, kemudian dia bisa memprediksi, itu pun prediksinya bisa meleset kan, karena BMKG sendiri kadang-kadang tepat, kadang-kadang meleset. Ya, seperti berapa kali BMKG itu mengumumkan tsunami, tidak tsunami. Ya, ketika gempa umpamanya sekian skala liter gitu, kemudian dibilang akan terjadi tsunami, ternyata tidak ada tsunami. Artinya kan tidak pas juga dia. Tetapi kan orang-orang ini memang dia bukan sedang meramal, tetapi memperkirakan cuaca dengan ilmu pengetahuan dan peralatan teknologi. Itu tidak ada masalah. Seperti obat. Obat ini tidak ada nas Qur'annya itu obat, hadis juga tidak mengatakan obat, tapi diteliti oleh herbalis, ya, bahwa ini obat. Walaupun tidak 100% kan, ada yang minum ini sembuh, ada yang minum ya biasa-biasa saja. Bahkan ada seseorang itu yang mendengarkan ceramah bahwa dia punya diabetes, kemudian adalah mendengar salah seorang dokter gitu kan, yang dokter ini sudah hijrah, kemudian ngomong bahwa madu yang dicampur dengan air hangat kemudian diminum itu bisa mengurangi diabetes. Setelah minum malah diabetesnya tinggi kan, akhirnya dia nggak mau minum lagi. Ya namanya penelitian itu nggak 100%, ya, penelitian itu nggak 100%, tetapi kan umumnya ngobati, tapi kan nggak 100%. Sama juga orang bekam juga sama. Ya, dulu ada orang dibekam kepalanya untuk menghilangkan penyakit vertigo supaya turun menjadi percie gitu. Gitu. Jadi akhirnya kan umumnya kan memang orang yang kena vertigo kalau dibekam kepalanya itu kan umumnya rata-rata sembuh. Tapi ada kasus seorang pembekam ini, mungkin dia baru belajar atau mungkin memang takdir dia gitu ya, bekam kepala orang, rupanya bekas bekamnya itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya membusuk sampai dioperasi. Ya, artinya kan ya itu kan masuk malpraktek juga. Mungkin dia harusnya tahu dulu lah kondisi si pasien ini, punya diabetes kah, punya apa, tanya dulu, tensi dulu darahnya atau gimana kan. Itu bukan main bekam. Memang bekam itu sunnah Nabi, tapi terkadang jadi bahaya ketika kita tidak tahu cara penggunaannya kan. Lah mungkin kurang lebih lah BMKG juga seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ya Bu, karena duhur juga cepat, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.